Mana dia? Naik dia tengok tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang Kiri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU dan karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Simpang Kiri, yang saya hormati para tamu undangan acara Isra Mi'raj SMA Negeri 1 Simpang Kiri, dan yang saya banggakan juga saya sayangi, kakak-kakak kelas dan teman-teman seperjuangan. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, yang bahkan belum bisa dipecahkan dengan ilmu pengetahuan modern pada saat ini. Di mana pada saat itu Nabi dijalankan dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Pada malam hari menggunakan suatu kendaraan yang diberi nama Buraq. Isra dan Mi'raj terjadi setelah Nabi mengalami duka cita yang sangat mendalam, yaitu wafatnya istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Khadijah. Beberapa waktu kemudian meninggal pula paman beliau, Abu Thalib. Dua tokoh tersebut merupakan orang yang sangat mendukung dan membela Nabi dalam mendakwakan Islam kepada kafir Quraisy Mekah. Tahun itu juga dikenal dengan tahun kesedihan di dalam perjuangan Nabi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mengobati kesedihan Nabi itulah Allah memperjalankan Nabi dan mengundang Nabi untuk Mi'raj ke Sidratul Muntaha, menjumpai Allah secara langsung, melewati 7 dimensi langit. Ketika berhadapan dengan Allah, Nabi mengucapkan salam kepada Allah yang diabadikan di dalam salat saat tahiyat, yaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Kemudian Allah menjawab, Balik 15-an. Bisa gitu ya. Masukkan HP-nya itu. Dijawab kembali oleh Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian Allah memberikan perintah salat kepada Nabi untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut dapat kita simpulkan bahwa perintah salat adalah perintah yang sangat penting dan utama, karena merupakan tanda atau orang Islam adalah melakukan salat. Jika ada seorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak melaksanakan perintah salat, sangat diragukan keislamannya. Perintah langsung dari Allah saja dia tidak mau lakukan, konon lagi perintah kepala sekolah ataupun perintah guru. Nabi juga sangat tegas dan keras perihal salat. As-salatu immaduddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka ia telah menunjukkan tiang agamanya. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka ia telah meruntuhkan agamanya, yaitu agama di dalam hati dan jiwanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, jalanan tersebut dilakukan Nabi secara sadar dengan tubuh fisiknya. Nabi juga dapat melihat kejadian perjalanan, dan Nabi juga diperlihatkan keadaan setelah kiamat, yaitu kondisi surga dan isinya
dua kondisi neraka dan isinya. Dari dengan kondisi teknologi sekarang, mungkin kita bisa sedikit membayangkan seperti orang yang melihat video AI, kondisi saat kiamat dan setelah kiamat. Namun, masyarakat Arab pada masa Nabi tidak mungkin bisa membayangkan tampilan handphone yang menampilkan video AI. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah pagi harinya Nabi menceritakan kejadian Isra Mi'raj tersebut kepada penduduk Mekah yang didominasi kafir Quraisy. Ini merupakan perwujudan Kan nampak. secara logika kita, Nabi pasti tahu dan memahami jika ia menceritakan kejadian luar biasa tersebut kepada penduduk Mekah, pasti akan ditentang dan ditantang untuk membuktikan peristiwa luar biasa yang sangat mustahil tersebut. Namun, Nabi tetap menceritakannya dan menyampaikannya sehingga diolok-olok dan dikatakan gila oleh kafir Quraisy. Karena perjalanan tersebut tidak mungkin dilakukan dengan teknologi pada masa itu. Bahkan dengan teknologi sekarang pun manusia belum bisa melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj. Pesawat modern saat ini yang tercepat hanya mencapai 9,6 kecepatan suara atau 11.000 km per jam. Itu pun pesawat tanpa awak, yaitu pesawat sejenis roket atau rudal. Sementara perjalanan yang dilakukan Nabi melebihi kecepatan cahaya. Yang kita ketahui, kecepatan cahaya mencapai 300.000 km per detik. Sungguh luar biasa teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu kembali membuktikan bahwa pengetahuan manusia hanya seperti setetes air berbanding seluruh lautan di bumi. Hadirin hadirat rahimakumullah, secara bahasa dan kejadian, Isra dan Mi'raj adalah dua metode perjalanan yang berbeda. Isra adalah perjalanan di permukaan bumi menggunakan kendaraan burak. Sedangkan Mi'raj adalah Nabi menjelaskan bahwa beliau naik ke langit melewati 7 lapis langit. Jika kita berandai-andai membayangkan dengan kondisi teknologi saat ini, pada saat Isra, Nabi menggunakan kendaraan yang super cepat, yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Mungkin juga berbekal teknologi seperti jenis kamera yang dapat merekam dan menampilkan keadaan di sepanjang perjalanan hingga dapat di-zoom dengan jelas. Bahkan Nabi dengan sangat jelas menjelaskan kejadian kabilah dagang yang mengejar untanya di padang pasir saat berpapasan di perjalanan Isra Nabi. Sementara itu, ketika Mi'raj, Nabi mengatakan bahwa ia naik ke langit. Menurut pemahaman ayah saya, hal ini dapat kita umpamakan dengan sebuah game yang berada di dalam HP. Jika tokoh di dalam game tersebut ingin dimunculkan dari alam maya ke alam nyata kehidupan kita, maka harus melewati proses di-print ke atas kertas atau di-print 3 dimensi. Barulah dia bisa muncul ke alam manusia nyata. Mungkin